teman-teman, kembali lagi bersama saya Atini Manasa Hadiah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Studi Kasus Penerapan Pencatatan Keuangan Sederhana dan Kepatuhan Perpajakan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Pasar Gamalama, Kota Ternate. Nah, proposal ini dibuat sebagai tugas pengganti UTS pada mata kuliah Metode Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Suito SE, Mari kita nonton videonya. Next. Latar belakang. Usaha mikro dan usaha kecil di Pasar Gamalama, Kota Ternate, sebagai bagian dari ekonomi tradisional Maluku Utara, menghadirkan realitas yang unik dalam konteks penerapan pencatatan keuangan dan kepatuhan perpajakan. Pasar ini dihuni oleh pelaku usaha yang sebagian besar menjalankan usaha keluarga dengan sistem transaksi harian berbasis tunai, tanpa pelaporan formal dan pencatatan yang terstruktur. Nah, karakteristik ini menjadikan pendekatan pencatatan keuangan sederhana sangat penting untuk dipahami dalam konteks lokal agar sesuai dengan kapasitas, budaya, dan kebutuhan nyata peran pelaku bagi UMKM di pasar tersebut. Meskipun pemerintah dan lembaga pendamping telah menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi perpajakan, masih banyak pelaku UMK atau usaha mikro dan kecil yang belum menerapkan sistem pencatatan maupun pelaksanaan kewajiban pajaknya secara konsisten. Nah, pada studi kasus ini, saya akan membahas mengenai penerapan pencatatan keuangan sederhana dan kepatuhan perpajakan pada UMK di Pasar Gamalama, yang akan menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Studi ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika pelaksanaan pencatatan, persepsi terhadap kewajiban perpajakan, serta hambatan dan peluang dalam peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur perpajakan pada akuntansi mikro, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah, otoritas pajak, dan pendamping UMK untuk merumuskan strategi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan dalam meningkatkan integrasi UMK ke dalam sistem ekonomi formal. Penelitian mengenai kepatuhan pajak UMK telah banyak dilakukan, namun sebagian besar terfokus pada wilayah perkotaan dan pusat ekonomi besar. Studi yang mengangkat konteks lokal khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Kota Ternate masih sangat terbatas. Hal ini yang menciptakan kesenjangan riset yang perlu dijembatani melalui penelitian kontekstual. Nah, keterbaruan atau novelty dalam penelitian ini terletak pada penggabungan 3 pendekatan. Pertama, eksplorasi mendalam atas praktik pencatatan keuangan sederhana. Yang kedua, keterkaitannya antara kepatuhan pajak, dan yang ketiga dilakukannya di wilayah marginal yang selama ini kurang menjadi perhatian riset akademik, yakni Pasar Gamalama, Kota Ternate. Next. Fokus dari penelitian ini adalah mengeksplorasi dan menganalisis penerapan pencatatan keuangan sederhana serta dampaknya terhadap kepatuhan perpajakan pada pelaku usaha mikro dan usaha kecil atau UMK di Pasar Gamalama, Kota Ternate. Nah, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana pencatatan keuangan sederhana dijalankan dalam praktik sehari-hari oleh pelaku UMK, serta bagaimana praktik tersebut memengaruhi kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan terhadap wajib perpajakan. Penelitian ini juga difokuskan pada identifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pencatatan keuangan sederhana seperti kepatuhan pajak dalam konteks lokal yang unik, termasuk aspek sosial, budaya, teknologi yang mempengaruhi perilaku perpajakan UMK di wilayah studi. Next. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama menganalisis praktik penerapan pencatatan keuangan sederhana yang dilakukan oleh pelaku UMK di Pasar Gamalama, Kota Ternate. Yang kedua, mengevaluasi tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMK dalam kaitannya dengan pencatatan keuangan sederhana yang mereka lakukan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi
pelaku UMK dalam melaksanakan pencatatan keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang keempat, menjelaskan keterkaitan antara pencatatan keuangan sederhana dan kepatuhan pajak, baik dari segi manfaat maupun risiko yang ditimbulkan. Next. Manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menambah khazanah literatur di bidang akuntansi pajak, khususnya terkait hubungan antara pencatatan keuangan sederhana dan kepatuhan perpajakan di UMK. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menambah khazanah literatur di bidang akuntansi pajak, khususnya terkait hubungan antara pencatatan keuangan sederhana dan kepatuhan perpajakan di UMK. Yang kedua, mengembangkan pemahaman akademik tentang pendekatan kualitatif studi kasus dalam konteks perpajakan UMK di daerah yang belum banyak diteliti. Dan yang ketiga, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam topik yang serupa, terutama di wilayah dengan karakteristik ekonomi tradisional. Nah, yang kedua ini manfaat praktisnya juga ada tiga. Yang pertama, memberikan informasi berbasis bukti kepada pelaku UMK tentang pentingnya pencatatan keuangan sederhana untuk mendukung kepatuhan pajak. Yang kedua, menjadikan rujukan bagi otoritas pajak dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pajak yang lebih responsif terhadap kondisi nyata UMK di lapangan. Dan yang ketiga, membantu lembaga pendamping UMK dan organisasi masyarakat sipil dalam merencanakan program pelatihan dan pendampingan yang efektif dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang berfungsi untuk memahami fenomena sosial dalam konteks kehidupan yang nyata dan mendalam. Metode studi kasus sangat tepat digunakan ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas secara tegas dan peneliti ingin menggali secara menyeluruh terhadap suatu kasus tersebut. Studi kasus memfokuskan perhatian pada satu unit analisis seperti individu, kelompok, atau komunitas sehingga cocok digunakan dalam konteks penelitian UMK di Pasar Gamalama. Relevansi untuk UMK. Di mana studi kasus, eksplorasi praktiknya nyata pada akuntansi dan kepatuhan pajak. Selanjutnya menjelaskan faktor subjek dan kontekstual dalam perilaku ekonomi. Dalam konteks akuntansi dan perpajakan, studi kasus banyak digunakan untuk mengeksplorasi praktik yang nyata secara nyata dalam organisasi kecil atau komunitas. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku ekonomi, termasuk kepatuhan perpajakan dan pencatatan keuangan. Dengan metode ini, interaksi antara pelaku usaha, kebijakan pemerintah, dan instansi perpajakan dapat dianalisis secara lebih kontekstual. Metode studi kasus sangat sesuai dengan paradigma konstruktif yang menekankan pada pemahaman subjektif dari individu terhadap realitas yang mereka alami. Penelitian mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk membangun pemahaman yang utuh terhadap realitas yang diteliti. Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam konteks UMK yang seringkali memiliki karakteristik yang khas dan sulit dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Nah, secara teoritis, studi kasus juga mendukung triangulasi data, yaitu penggunaan berbagai sumber informasi dan memperoleh validasi yang tinggi dalam penelitian UMK. Triangulasi antara wawancara pelaku usaha, dokumen pencatatan keuangan, dan observasi perilaku pajak menjadi metode utama untuk memastikan kekuatan dan kredibilitas temuan. Hal ini yang membedakan studi kasus dari metode deskripsi biasa, karena kedalamannya dalam memahami proses sosial. Dalam bidang akuntansi pajak, studi kasus digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan pajak diterapkan secara praktis oleh pelaku usaha, termasuk bagaimana pemahaman terhadap kebijakan memenuhi kepatuhan. Nah, studi ini tidak hanya menilai hasil akhir berupa tingkat kepatuhan, tapi juga proses persepsi dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMK. Selanjutnya, teori perilaku organisasi dan kepatuhan pajak juga menjadi relevansi dalam studi kasus UMK. Teori-teori seperti theory of
Employment Behavior digunakan untuk memahami bagaimana norma sosial, kontrol perilaku, dan sikap pribadi memenuhi niat untuk patuh terhadap pajak. Teori ini dapat digabungkan dalam kerangka analisis studi kasus untuk menjelaskan motivasi internal pelaku UMK. Terakhir, studi kasus juga dapat membantu mengungkap praktik-praktik informal yang menjadi bagian dari realitas UMK di pasar tradisional seperti pasar Gama Lama. Praktik informal ini mencakup pencatatan manual, transaksi tunai, hingga hubungan sosial sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Nah, melalui studi kasus, peneliti dapat menghubungkan praktik ini dengan ketentuan hukum dan kebijakan formal. Next. Perkembangan metode studi kasus. Metode studi kasus telah mengalami perkembangan signifikan dari sekedar pendekatan deskriptif menjadi analisis ilmiah yang sistematis. Nah, pada awalnya bersifat naratif, kini menjadi alat ilmiah sistematis. Kini, studi kasus telah digunakan luas dalam bidang manajemen, pendidikan, dan akuntansi dengan kerangka kerja yang ketat dan terstruktur. Meningkatkan relevansi untuk bidang akuntansi dan perpajakannya, khususnya UMK. Perkembangan metode ini juga didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan pemahaman kontekstual dalam berbagai bidang ilmu, termasuk dalam akuntansi perpajakan. Studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap studi yang kompleks dan dinamis, di mana variabel-variabel tidak dapat dikontrol secara eksperimental. Hal ini sesuai dengan karakteristik pelaku UMK yang menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan kebijakan. Selanjutnya, 3 pendekatan utama yaitu Saat ini terdapat 3 pendekatan utama dari studi kasus. Yang pertama eksploratory, deskripsi, dan eksplanatori. Pendekatan eksploratori digunakan untuk menggali fenomena baru, sedangkan deskriptif untuk mendokumentasikan kasus rinci, dan eksplanatory untuk menguji hubungan sebab akibat dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif eksploratori. Saat ini, studi kasus juga telah dikombinasikan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Peneliti bekerjasama dengan komunitas atau pelaku usaha untuk merumuskan masalah dan solusi bersama, dan menjadikan studi kasus tidak hanya deskriptif tetapi juga transformatif, yang membutuhkan keterlibatan langsung dalam perubahan praktik usaha mereka. Next, tinjauan literatur. Nah, penerapan metode studi kasus dalam kajian akuntansi dan perpajakan UMK telah banyak dikaji dalam literatur ilmiah, khususnya dalam konteks pengaruh pencatatan keuangan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak dan kualitas layanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMK di Ternate, di mana pencatatan keuangan sederhana menjadi media penting dalam mewujudkan transparansi dan keteraturan dalam pembayaran pajak. Hayati dan Rianti mengungkapkan bahwa pemahaman pajak, sosialisasi, dan tarif pajak rendah meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMK. Namun penerapan pencatatan keuangan sederhana belum maksimal karena rendahnya literasi akuntansi pelaku UMK, sehingga diperlukan pendekatan kualitatif untuk memahami faktor-faktor penghambat tersebut secara mendalam. Dalam studi oleh Harjonto, pemahaman terhadap peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2012 dan penerapan sanksi pajak mempengaruhi perilaku UMK di Semarang. Nah, studi ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap kebijakan pajak, namun tidak menggali secara dalam konteks sosial dan budaya pelaku UMK, sehingga studi kasus diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut. Selanjutnya, Safiranti menunjukkan bahwa kualitas layanan fiskus dan kepercayaan wajib pajak
berperan penting dalam mendorong kepatuhan. Namun, regularisasi dan sanksi perpajakan tidak signifikan mempengaruhi perilaku. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis naratif dan studi kasus untuk memahami dimensi psikologi dan kepercayaan personal pelaku UMK. Dalam konteks pelatih dan edukasi pajak, Arif dan Fadila membuktikan bahwa program pelatihan perpajakan sederhana meningkatkan kesadaran dan keterampilan pelaku UMK dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian ini juga mendukung pentingnya studi kasus sebagai alat untuk mengevaluasi program investasi berbasis komunitas. Next. Penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian mengenai perilaku dan kepatuhan pajak. Theory of Planned Behavior, sikap, norma, dan kontrol diri mempengaruhi niat patuh pajak oleh Sudiarna dan Mahendra. Penelitian studi kasus telah dilakukan oleh Sudiarna dan Mahendra pada tahun 2018 yang menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior dalam memahami kepatuhan pajak pelaku UMK di Bali. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol diri sangat mempengaruhi intensi kepatuhan. Namun, studi mereka belum menyentuh aspek teknik seperti pencatatan keuangan. Nah, selanjutnya, ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak menurut kepatuhan perlu eksplorasi sosial lebih dalam oleh Mikael dan Wijaya. Nah, Mikael dan Wijaya pada tahun 2004 mengungkap bahwa kurangnya kepercayaan pada otoritas perpajakan berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pajak. Nah, studi kasus ini dapat menangkap bagaimana persepsi ini terbentuk dalam komunitas tertentu, seperti di Pasar Gama Lama, yang memiliki sejarah dan kultur ekonomi lokal yang khas. Selanjutnya, pencatatan dan pelatihan keuangan. Nah, untuk kasus pencatatan keuangan sendiri, di sini ada dari Suherman, di mana Suherman pada tahun 2024 menggunakan studi kasus untuk mengevaluasi pelatihan keuangan berbasis akuntansi biaya sederhana, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan yang baik membantu pelaku UMK menentukan strategi harga dan margin keuntungan, sekaligus meningkatkan kesadaran pajak. Nah, penelitian ini sangat relevan untuk mendukung fokus studi di Pasar Gama Lama. Selanjutnya ada penelitian dari Hartono pada tahun 2004 dengan menggunakan studi kasus untuk mengkaji digitalisasi pajak pada UMK di Jawa Timur. Nah, dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis daring dapat meningkatkan kemampuan pelaporan pajak secara efisien. Penelitian ini membuktikan bahwa studi kasus mampu mengungkap dinamika transformasi digital di tingkat mikro yang tidak terungkap dan tertangkap oleh survei kuantitatif. Next, bab 3 metodologi penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, kuantitatif dan kualitatif. Salah. Bab 3 metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode studi kasus untuk mengungkap secara mendalam fenomena penerapan pencatatan keuangan sederhana dan kepatuhan pajak pada pelaku usaha mikro dan usaha kecil atau UMK di Pasar Gama Lama, Kota Ternate. Nah, metode studi kasus ini dianggap relevan dan memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan psikologi yang mempengaruhi perilaku para pelaku UMK dalam konteks yang spesifik. Studi kasus sangat efektif untuk mengeksplorasi fenomena kompleks yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka statistik. Nah, penelitian ini difokuskan pada satu unit analisis, yaitu pelaku UMK di Pasar Gama Lama yang memiliki karakteristik khas sebagai pasar tradisional di wilayah timur Indonesia. Sudah jauh sekali. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang dalam terhadap praktik pencatatan keuangan dan kepatuhan pajak yang dijalankan pelaku usaha di lokasi tersebut.
Studi kasus juga menyediakan ruang untuk menelaah berbagai hubungan sebab akibat dalam kehidupan nyata secara komprehensif. Next, selanjutnya teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kasus ini menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih untuk mengungkap fenomena secara holistik dan mendalam dalam konteks nyata pelaku UMK di Pasar Gama Lama. Kombinasi ini memungkinkan triangulasi data yang meningkatkan validasi dan reliabilitas hasil penelitian. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada pelaku UMK yang menjadi subjek penelitian. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur untuk memberikan keleluasan pada informan dalam menjelaskan pengalaman dan pandangannya terhadap praktik pencatatan keuangan dan kewajiban perpajakan. Teknik ini telah terbukti efektif dalam menggali persepsi subjek dan motivasi pelaku UMK. Selanjutnya, observasi. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas UMK dalam proses mencatat keuangan dan pelaporan pajak. Peneliti mencatat secara sistematis proses transaksi, pencatatan harian, serta pola interaksi dengan otoritas pajak atau lembaga pembanding. Nah, teknik ini memungkinkan peneliti melihat kesenjangan antara pernyataan dalam wawancara dan praktik di lapangan. Selanjutnya, studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen pendukung seperti buku kas harian, nota pembelian dan penjualan, serta dokumen perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMK. Dokumen ini digunakan untuk mendukung temuan dari wawancara dan observasi, serta membantu mengidentifikasi pola atau ketidaksesuaian data. Nah, dengan penggunaan dokumen yang sangat penting dalam studi kasus untuk memastikan bahwa data tidak hanya bergantung pada narasi subjektif. Selain itu, peneliti juga mengadakan diskusi informal dengan pihak-pihak terkait seperti petugas pajak, pengurus pasar, dan para pendamping UMK. Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh perspektif eksternal yang dapat memperkaya konteks pemahaman. Nah, informasi dari pihak ketiga penting dalam memperkuat objektivitas hasil penelitian. Next, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tematik yang umum diterapkan dalam studi kasus kualitatif. Nah, teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola makna dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sistematis. Pendekatan ini direkomendasikan dalam studi yang bertujuan mengeksplorasi fenomena sosial ekonomi yang kompleks dan kontekstual. Nah, tahapan pertama dalam analisis data adalah proses transkripsi dari hasil wawancara dan observasi. Setiap data yang diperoleh ditulis ulang secara lengkap untuk menjaga originalitas dan makna yang terkandung dalam ucapan responden. Transkrip ini akan menjadi dasar untuk proses pengkodean awal. Selanjutnya, proses pengkodean. Nah, di mana proses pengkodean ini dilakukan secara terbuka untuk mengidentifikasi kategori-kategori penting dari data. Penelitian yang menandai bagian teks yang relevan dengan topik seperti pencatatan keuangan, kepatuhan pajak, hambatan motivasi, persepsi terhadap otoritas jasa keuangan, dan pengkodean ini bertujuan untuk menyusun data menjadi tema-tema awal yang bermakna. Selanjutnya, peneliti melanjutkan dengan proses pengompokan tema, di mana hubungan antara kategori ditelaah untuk memahami dinamika dan pola yang muncul. Misalnya, hubungan antara pemahaman perpajakan dan keaktifan dalam mencatat transaksi harian menjadi fokus dalam tahapan ini. Nah, pada pendekatan ini diperlukan untuk membantu membangun narasi yang utuh tentang fenomena yang dikaji. Selanjutnya, sebagai langkah terakhir dalam analisis ini, kita perlu menginterpretasikan tematik, di mana peneliti menafsirkan data berdasarkan teori yang digunakan dan temuan lapangan, termasuk mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya di Pasar Gama Lama. Interpretasi ini menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh pencatatan keuangan terhadap kepatuhan pajak. Nah, next.
deskripsi tekstual, struktural, serta sintesis. Deskripsi tekstual dalam penelitian ini berfokus pada pengalaman langsung pelaku UMK dalam menjalankan pencatatan keuangan dan mematuhi kewajiban perpajakan. Nah, dari data naratif serta wawancara digunakan untuk merepresentasikan persepsi, pengetahuan, dan kendala yang mereka alami secara rinci. Nah, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap makna subjektif dari praktik pencatatan keuangan sederhana. Sedangkan deskripsi struktural disusun berdasarkan hubungan antara tema yang muncul dalam data. Nah, peneliti menggambarkan bagaimana struktur sosial, sistem pajak, serta praktik ekonomi lokal yang mempengaruhi dan terakhir, sintesis dilakukan dengan menggabungkan deskripsi tekstual dan struktural ke dalam narasi interpretatif yang utuh. Nah, peneliti membangun cerita kasus dari sudut pandang pelaku UMK dan didukung oleh analisis sistematik terhadap lingkungan kebijakan dan sosial mereka. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan potensi peningkatan kepatuhan pajak. Sintesis ini juga memperhatikan perbedaan latar belakang pelaku UMK, baik dari sisi jenis usaha, tingkat pendidikan, maupun pengalaman. Nah, perbedaan ini yang akan memberikan variasi pemahaman dan praktik dalam pencatatan serta pelaporan pajak. Dengan demikian, hasil studi tidak bersifat homogen atau hanya mempresentasikan keragaman yang nyata. Nah, selanjutnya, peneliti menyusun pola tipikal yang ditemukan dari beragam kasus individu. Pola-pola inilah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan temuan-temuan utama yang dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan atau program pendampingan. Demikian presentasi dari saya. Tugas ini saya buat sebagai tugas pengganti untuk UTS mata kuliah metodologi penelitian. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.